Masih ada kegiatan? Materi ini sudah dijelaskan belum sama Pak Baginda? Mengenai materi ini sudah, Pak. Sudah ya? Iya, kalau Sampai mau ke diulang nggak apa-apa, Pak. Mungkin ada yang belum paham juga mengenai aritmatika. Soalnya kemarin tuh cuman hmm, menyinggung sedikit. buat rangkaian enggak? Enggak, Pak. Nah, itu belum, Pak, kalau buat rangkaian. Aritmetiknya itu lebih ke kayak hitung manual ya? Iya, Pak, benar, Pak. Oke. Oke, ini masih ada yang belum hadir atau sudah pas? Masih ada beberapa yang belum hadir, Pak. Ya saya mulai saja ya, biar cepat. Takut ini koneksi lagi bermasalah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita pertemuan ke-12 ya. Bahasan rangkaian aritmetik. Jadi rangkaian aritmetik ini mengadopsi dari penjumlahan biner. Penjumlahan biner 1 bit atau 2 bit atau 3 bit gitu. Dan sistem aritmetik ini yang akan saya jelaskan ada 2, yaitu adder sama subtraktor. Kalau adder oke, tidak ada masalah kan. Anda menjumlahkan biner 1 tambah 1, 0 tambah 1 itu sudah biasa ya. Nah, kemudian untuk subtraktor kita harus menggantinya ke dalam bentuk bilangan berkomplement 2. Oke, di luar saya ini lagi ada kegiatan di kampus ya, jadi agak mungkin suara yang mengganggu, tidak apa-apa ya. Nah, masih ingat bilangan bertanda? Kenapa bilangan bertanda ini muncul gitu? Ada yang tahu? Karena untuk memberikan tanda apa nih? Membedakan dia plus sama minus bilangan gitu ya. tersebut, Pak, bisa positif dan negatif gitu, Pak. Oke, karena itu muncul untuk membedakan tanda plus sama negatif. Karena komputer perangkat digital itu ya tidak ngerti yang namanya 3 dikurang 2, 4 dikurang 1, dia tidak mengerti, dia hanya tahu tambah 4 tambah 1, 4 tambah 2, 2 tambah 3 dan seterusnya. Makanya untuk mengantisipasi bagaimana pengurangan di dalam digital circuit itu harus diubah dulu tandanya gitu. Sehingga itu seolah-olah penjumlahan itu seperti pengurangan. Namanya bilangan bertanda. Yang dikenal itu adalah bertanda 2, komplement 2 atau choose komplement. Nah, untuk bilangan bertanda ini dulu orang menandakan bahwa tanda plus ini dinyatakan sebagai 0, sedangkan tanda min dinyatakan sebagai biner 1. Nah, jadi intinya kalau dia plus 5, berarti ada penambang 0 di ujung MSB. Kalau yang bagian kanan ini kan dia LSB. Kan yang 0 di sini adalah MSB. Nah, tanda 0-nya setelah SB di sini artinya itu sebagai tanda positif. Sedangkan 1 itu tanda negatif. Mengilustrasikan bahwa itu adalah tanda plus atau tanda minus, itu biasanya diberi jarak. Diberi jarak sekira 1 spasi. Space antara tanda dengan bilangan gitu.
Nah, tanda di depan ini kan akan membingungkan. Itu kelemahan dari bilangan bertanda seperti 0 dan 1. Karena kalau orang awam ingin menjumlahkan atau mengurangkan sebuah nilai, maka tanda 0 dan 1 ini akan dianggap seolah-olah ini dua pangkat n bit. Jadi rancu ya untuk bilangan minus. Tapi kalau untuk yang plus tidak ada masalah seperti itu. Oke. Nah, maka muncullah yang namanya bilangan komplement 1 dan komplement 2. Untuk komplement 1, bilangan komplement 1 ini tinggal diubah dari 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Jadi kayak dikasih gerbang apa? Dikasih gerbang not. Ini suara saya kedengaran enggak? Contoh misalnya carilah komplement 1 dari biner 10110. Maka secara komplement satunya ini tinggal dibalik ya. Yang 0 jadi 1, yang 1 jadi 0, 1 jadi 0 jadi 1 dan 1 jadi 0. Maka ini adalah komplement 1. Nah, bilangan komplement 1 juga ya kadang-kadang juga membingungkan juga kan gitu. Secara untuk perhitungan subtraktornya. Karena kalau kita lihat contoh ini berapa nih? Nilai desimalnya berapa nih? 110 ini. 2 pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Dan 6. 6 kan? Tapi kalau dia misalnya minus 6, misalnya ini adalah minus 6, masa dia tinggal diputar aja 1, 0, 0 seperti ini. Masa balik jadi 1 lagi kan gitu. Maka hal seperti ini dianggap membingungkan juga gitu. Nah, makanya perlu bilangan komplement 2. Bilangan komplement 2 ini banyak digunakan dalam sistem komputer. Karena berbasis digital ya, komputasi arsitektur mempersamaan aritmatik dalam dan bilangan biner. Ini bentuk ini mudah membedakan bilangan biner positif dan negatif. Nah, caranya seperti ini. Ini lanjutan dari komplement 1. Jadi apabila tandanya positif, misalnya bukan bilangan bertanda, maka bentuk komplement 2-nya tetap sama seperti yang biner aslinya, jadi tidak diubah. Sedangkan untuk yang tanda negatif, maka lakukan dengan cara-cara seperti di bawah ini. Misalnya Anda carilah komplement bilangan binernya, berarti Anda harus di komplement 1 ya. Jadi seperti yang ini tadi, misalkan ini minus 6, maka diubah ke dalam bentuk 0, 0 jadi 1, 1 jadi 0. Itu adalah komplement 1 yang bagian A di sini. Lalu tambahkan 1 LSB. Kemudian untuk kembali ke bentuk desimal, lakukan konversi biner ke desimal. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita ingin mengkonversi plus 35 ke bentuk komplement 2, maka 35 ini bilangan binernya adalah 01, 0011. Maka komplement 2-nya ya tetap nilai itu sendiri. Karena dia bukan tanda negatif. Gitu ya. Pengecualiannya seperti itu. Nah, untuk yang konversi minus 35, maka kita lakukan komplement 2-nya sama seperti yang sebelumnya di komplement 1. 1 jadi 0, 0 jadi 1, 1 jadi 0, 0 jadi 1, lalu ditambah dengan 1. Hasilnya adalah 1, 0, 1, 1, 0, 1. Nah, ini adalah komplement 2. Makanya nanti kalau kita buat rangkaian pengurang, maka kita akan mengadopsi persamaan dari komplement 2. Komplement ini dianggap sebagai dapat membedakan plus dan negatif gitu. Untuk
Oke, ini konversi ke desimalnya dari kolom 2, berarti kalau ada bilangan komplement 2 yang negatif kita ubah ke dalam bentuk komplement 1 lalu tambah 1, ini hasilnya bilangan min 35 sebagai biner 35 gitu. Nah gitu ya. Sama ya. Min 35. Ini kelebihan 01. Oke. Sedangkan konversi ke min 98 ke bentuk komplement 2 sama seperti yang tadi. Oke, untuk pengurangan atau penjumlahan di rangkaian aritmetik mungkin sudah dijelaskan sama Pak Baginda di materi tentang sistem bilangan ya, kalau tidak salah ya. Iya, Iya, Pak. sudah dijelaskan. Sudah, Pak, sudah dijelaskan. Oke, saya lanjutkan. Bentar ya. Nah, ini rangkaian aritmetik. Adder ada dua jenis yang umum digunakan oleh si aritmetik ini. Adder sama subtraktor. Adder ini merupakan dasar dari multiplier atau perkalian, sedangkan subtraktor adalah dasar dari divider atau pembagian. Jadi subtraktor ini digunakan untuk pembagian bilangan, tapi kita belum sampai ke sana. Sedangkan adder untuk perkalian, tapi kita belum sampai ke sana. Mungkin kita bahas di sini plus dan minus saja, penjumlahan dan pengurangan. Nah, adder ini sifat penjumlah terdiri dari dua jenis rangkaian. Ada yang bersifat half adder, ada yang bersifat full adder. Untuk subtraktor juga sama. Ada half subtraktor sama full subtraktor. Nah, kenapa terbentuknya half adder? Maka kita lihat operasi penjumlahan dasar dua bilangan. Jadi A plus B. A plus B ini artinya input A dan input B. Ini untuk bit ke 0. Bit yang bagian LSB. Jadi kalau dijumlahkan A plus B di sini akan menghasilkan hasil penjumlahan. Sedangkan kalau dia melimpah binernya, maka akan menuju ke carry out atau ke limpahnya itu menuju ke carry out. Mungkin sudah tahu ya, contoh misalnya seperti ini, ketika 0 tambah 0, hasilnya 0, tidak ada ya kelebihan. Gitu. Sedangkan 0 tambah 1, nilai sigmanya 1, tidak ada kelebihan. Sedangkan 1 tambah 0, hasil 1, tidak ada lebih. Nah, untuk kasus A tambah B yang bernilai 1, 1 seperti ini, artinya apa? 1 tambah 1, nilainya 0. Bit carry out. Nah, ini rangkaian half adder-nya akan terbentuk dengan melihat tabel kebenaran. Jadi ada dua output, yaitu bagian sum, hasil jumlah, dan bagian carry out. Nah, kita sederhanakan rangkaian atau persamaan ini dengan menggunakan, Anda sudah tahu kan? Maka kita ambil yang bagian suku mintem. Mintemnya ada di nomor 1 dan nomor 2, sedangkan 0 dan 3 itu 0 nilainya. Maka kita masukkan peta key map-nya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini apa? Tinggal kita sederhanakan. Ini tidak bisa sederhana ya. Tidak bisa sederhana. Artinya ini adalah A aksen, kalau yang ini A, B aksen. Nah, ini A, B aksen. Lihat tabel seperti yang sigma gerbang logika X, XOR. Maka XOR B0. Jadi gerbang XOR. Sedangkan untuk C out-nya adalah 1 di sini, dia mengambil apa nilai 11. Kita lihat ini suku mintemnya. Artinya C out-nya sama dengan gerbang N, karena ini polanya mirip seperti gerbang N. Maka persamaan gerbang N adalah C out sama dengan
A0 dikali dengan B0. Kan aljabar boolnya kan seperti itu persamaannya. Nah, dari sini kita dapat membuat rangkaian. Jadi ada dua output, untuk gerbang XOR keluarannya adalah hasil jumlah, sedangkan gerbang AND adalah hasil carry out-nya. Ini adalah rangkaian half adder. Half adder menjumlah bagian LSB itu bagian yang paling bit terendahnya. Nah, kalau untuk full adder ikut sebagai penjumlah di carry in yang setelahnya gitu. Nah, kalau kalian lihat konsep seperti ini, A0 ditambah B0 akan ada sigma 0, hasil limpahannya carry out akan menjadi inputan pada carry in di bit A1 gitu. Tambah A1 tambah B1 lalu muncul sigma 1 dan carry out akan menjadi carry in pada bit A2 dan seterusnya gitu. Nah, semakin banyak bit yang dijumlahkan, maka kita dapat membuat atau menghitung nilai angka desimal. Misalkan 3 tambah 4, 2 tambah 5, 7 tambah 3, asalkan outputnya dapat diinterpretasi ke dalam biner. Kira-kira seperti ini. Nah, dari sini tabelnya yang dipakai adalah tabel yang C-in A1 sama B1. Kalau untuk yang A0 dan B0 itu sudah masuk apa namanya half adder yang bagian ini. Sedangkan bagian C-in A1 dan B1 akan masuk menjadi rangkaian full adder. Nah, kita lihat B1 C-in. Kita jumlahkan 3 bit biner ini. Ini penjumlahan 3 bit biner. 0 tambah 0, hasilnya 0, outputnya 0. A1 0, 0 tambah 1 sama nih, tidak ada masalah ya. Hasilnya 1, outnya 0. 0 tambah 1 tambah 0, hasilnya 1, carry outnya 0. Nah, ini yang 0 tambah 1 tambah 1 dia 0. Carry outnya melimpah masuk ke carry out sama dengan 1. Ini aman 1 0. Ini juga sama seperti yang tadi 0 1. Ini juga 0 1. Nah, untuk yang 1 tambah 1 tambah 1 cara carinya seperti ini. 1 tambah 1 sama dengan 0. 0 ya. 0 tambah 1 sama dengan 1. Sisa limpahan dari 1 tambah 1 tadi adalah 0 dan sisanya 1 itu masuk ke sini. Nah, seperti ini. Masuk ke carry out. Makanya yang 3 bit ini akan bernilai sigma 1, C out 1. Suara musik nih. Kadang-kadang ada suara musik dari luar nih. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke lah, kalau tidak aman berarti. Nah, kita lihat di sini bahwa sigma 1, kita lihat suku mintumnya ada di mana nih? Suku mintum sigma 1. Di nomor sama nomor 7. Sedangkan carry out ada di nomor 3, kemudian 4, 5, 6, 7 gitu. Nah, kita lihat di sini key map-nya untuk yang satu ini, kemudian 1 dan aksen C aksen, kemudian aksen B C aksen plus ABC. Nah, ini kalau Anda lihat pola seperti di key map-nya ini, itu adalah gerbang XOR 3 input. Sedangkan carry out kita ambil yang bagian 3, 5, 6, 7. Nah, ini kan bisa disederhanakan. Mungkin sudah dijelaskan sama Pak Bagindanya bahwa carry out berarti ada 3 persamaan di gerbang N. A1C, A1B1, B1C gitu. Nah, ini tinggal dibuat rangkainya seperti ini.
Berarti ada 3 input ya. 3 input tuh ya bisa dibuat dalam 2 buah gerbang XOR atau 1 buah gerbang XOR 3 input. Kemudian gerbang N 1, 2, 3 dan gerbang OR. Kalau kita lihat di di Proteusnya ini kan tinggal kita cari aja di sini. XOR 3 input. Enggak ada ya. Buat XOR 3 input. Aduh. Ini ada, tapi dia enable. Atau bisa dicari. Coba saya buat 74 4075. Nah, ini ada FOR. HC. XOR 3 input IC jenis apa dia? Bentar. Oh, seperti ini aja, coba saya tes. Bisa nambah ya. XOR 3 input. Apa? Saya lupa. Empat 4075. Ya nggak muncul. Jadi mungkin pakai ini aja ya. Sama lagi. Kemudian logic state, logic group, oke, coba kita pasang. Berarti ada 2 buah gerbang XOR ya, seperti ini. Kemudian N-nya ada 3. Ini gerbang OR untuk OR-nya 3 input. Oke, mungkin ada OR 3 input tadi. OR 3 input. 74 4075. Oke, ini OR 3 input. 1 2. Kalau XOR 3 input saya belum ketemu. Mungkin Anda bisa cari. Oke, nah ini hasil sum-nya.
Ini hasil outnya. Angka logic state-nya berarti ada 3 ya. A, B, C. Jadi supaya tidak bingung, saya kasih aja di sini. A, B, Oke, paham ya? Untuk yang sebelum saya masuk ke parallel adder. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Izin bertanya, Pak. Itu kalau yang rangkaian itu Ya, harus silakan. pakai XOR, Pak? Ya, harus pakai. Boleh tidak pakai XOR. Boleh tidak pakai XOR. Asalkan dia persamaannya seperti ini. A1 aksen, B aksen, C aksen. Tapi lebih banyak loh. Ini gerbang N 3 input, gerbang N 3 input, gerbang N 3 input, 3 input. Sama C-nya ini untuk gerbang NOT. Lebih banyak loh gerbangnya. Oh, berarti Alasan itu dia tuh kayak disimpelin gitu, Pak ya? Pakai ya, sederhana disimpul. dari keymap. Nah, ini kan sebenarnya sederhana nih keymapnya. Cuman sederhananya keymap yang di sini itu masih banyak memerlukan komponen gerbang logik. Seperti gerbang N 3 input, gerbang OR 4 input ada berapa buah? Ada 1, yang N-nya ada 4. Kemudian gerbang NOT-nya ada 2, 4, 6 gitu. 6 gerbang NOT. Nah, lebih simpel mana? Menggunakan A XOR B XOR C atau yang ini? Kalau ini kan cuma 2 gerbang XOR 2 input atau 1 gerbang XOR 3 input gitu. Berarti pilih yang ini, pilih yang terakhir ini. Boleh Anda menggunakannya, tapi bisa menyederhanakan suatu persamaan yang sangat simpel sekali. Itu saya lebih senang sebenarnya dibandingkan Anda mengerjakan sesuatu yang rumit gitu. Kira-kira itu nah logikanya. Oke, ada lagi? Paham ya? Nah, kalau sudah paham di bidang bagian hub sama full adder, di sini ada istilah namanya parallel adder. Jadi parallel adder ini kayak penjumlahan biner dengan banyak bit gitu. Jadi rangkaian binernya ini kayak di seri ya. Jadi contoh gini, saya ingin menjumlahkan biner A dan biner B.
Biner A ini hitungannya adalah 10, 10, 1. Ini kalau didesimalkan berapa nih? 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 2 adalah 4. 20, 21. Ini ditambah tuh 7. 21, Pak. Kira-kira benar hasilnya 21 tambah 7, 28 gitu. Ini adalah binernya, karena penjumlahan di digital komputer itu adalah hasil biner. Jadi proses komputasi di arsitektur komputer itu adalah seperti ini, bentuk rangkaian dari ALU-nya itu. Nah, kita jumlahkan, satu adalah 0. Carry kan 1, ini akan menjadi lompatan ke sini. 1 tambah 0 tambah 1, 0. Hasilnya carry out-nya 1. Pindah di sini tambah 1 hasilnya 1, carry-nya 1, berlimpah lagi di sini. 1 tambah 0, 1 tambah 0, 1, 0, 1, 0 dan seterusnya. Jadi hasil sigmanya adalah ini. Cara rangkaian full adder itu bekerja, kita lihat secara strukturnya dalam bentuk blok diagramnya. Full adder A, ini nilai bit 0-nya, ini dia mengambil dari full adder yang rangkaian ini. Nah, jadi rangkaian yang full adder seperti ini itu ditempatkan dalam blok diagram seperti ini. Jadi inputnya ada B, ada C, dan ada A. Ada C output maksudnya. Sedangkan C di sini adalah input kan gitu. Sedangkan C1 di sini adalah output. Itu pun seterusnya diparalelkan di serial seperti ini. Penjumlahannya paralel, alur untuk perjalanan binernya secara seri, kayak dirangkai seri seperti ini. Nah, tujuannya adalah untuk yang tadi. Kira-kira adalah ini. FA. Ini tidak bisa simulator. Kan tidak bisa. No simulator model. Ini semua sudah 4 bit semua. Oke, saya skip dulu. Nah, oke, ini sudah paham ya, bentuknya seperti ini. Jadi dengan rangkaian, kok aku bising ya dengar suara musiknya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi bentuk rangkaian full adder-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Berarti di sini untuk menjumlahkan 5 bit ya. 1, bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, sama bit 4. Jadi ini adalah bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4. Ini ada 5 bit. Hasil sigmanya juga sama nih, ada hasil sigma bit 0, 1, 2, 3, 4. Sedangkan carry-nya akan terhubung ke setiap carry in dan carry out. Jadi input di sini carry in, output di sini carry out. Nanti carry in di A1 akan mendapat inputan dari carry out yang bit sebelum gitu ya. Nah, ini sudah dibuat oleh produsennya IC parallel adder. Jadi rangkaian yang 4 bit seperti ini itu telah dimasukkan dalam IC 74283. Jadi IC seperti ini, 74283 ini. 74283. Nah, bagaimana kita lihat data sheet-nya? Oke, nggak ada data sheet-nya.
Nah ini untuk 4 bit ya. Kalau untuk 8 bit berarti tinggal gandeng aja keluaran dari masing-masing 4 bit. Jadi 4 bit tambah 4 bit 8 bit. 8 yang input A, 8 bit untuk yang input B. Nanti hasilnya adalah juga 8 bit. Kita lihat di simulasinya, benar kan? Oke, saya zoom aja. Oke, ini 4 bit. Oke, coba kita masukkan seperti ini. Untuk melihat benar nggak dia penjumlahnya tadi, yang di slide tadi. Oke. Kemudian outputnya kita bisa lihat binernya. Oke, supaya lebih meyakinkan, mungkin saya kasih 7 segmen ya, untuk melihat benar nggak itu binernya gitu. Oke, 4 digit. Nah ini aja. Oke, seperti ini saya coba masukkan. Oke. Nah ini apa nih? CO-nya kita kasih 0. Logic state. Oke. Nah ini bisa dilihat nggak? Bisa ya? Bisa, Pak. Misalkan berapa nih? 3 tambah 4 misalnya. 2 pangkat 2 sini 4. Ini 4, ini 3. 7 hasilnya. Kalau dia tambah 4, 8. Kan gitu. Binernya ini adalah 0001. Tapi kalau 8 tambah 6, 8 tambah berapa ini? 4 tambah 4. 4 tambah 4, 8. 4 ditambah 6, 10. 10 ini ada artinya apa? A ya. A itu kan 10 kalau di heksadesimal. Terus kalau berapa nih? Kalau dia 11, 15, nah dia kacau datanya. Sudah ada, bisa dilakukan. Ini sudah masuk di sini. Sudah masuk di C4. C4 ini adalah indikator untuk bilangan seperti ini. 5 bit gitu, sorry. Untuk yang 5 bit. Berarti kan nambah lagi seperti ini. Oke, coba saya tes. Nah, ini sudah kacau datanya, sudah masuk bit di sini. Jadi ini bukan lagi 4 bit di sini. Sudah jadi 5 bit ya. Error ya. Simulasinya sudah over di sini. Oke, kira-kira seperti itu gambarannya. Kalau dia sudah melebihi 15, berapa nih? 3, 8 tambah 7. Berarti kan dia 15.
Udah masuk ya 15 ya. 8 tambah ini. Tambah 7. Tapi ketika 8 tambah 8, maka bit ini aktif overflow gitu ya. Maka dianggap ini adalah berapa nih binernya? Desimalnya. 8 tambah 8? 6? 16. 16. Berarti ini adalah 6, 16. Karena di sini 0 terbacanya memang 0. Tapi bit ini adalah 2 pangkat 5. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 adalah 6, 16. Nah, maka nanti ada satuan dan puluhan gitu. Itu di decoder tadi untuk memisahkan itu puluhan dan satuan. Mungkin ada bisa combine-kan nanti. Oke, kan kalau ada pertanyaan untuk rangkaian ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Kira-kira paham? Izin Atau aja, masih bingung? Ya, izin aja silakan. Pak, kalau dia kan itu kan 7 segmen Pak ya. Kan kalau kita ingin menampilkan 2 7 segmen bisa nggak Pak? Itu langsung tampilnya tuh 8 sama 8 gitu Pak. Ini kan cuma satu. Bisa. Tapi gunakan konversi BCD. Nah, Ini kan gimana hanya tuh Pak? untuk satu ini 4 bit. 4 bit berarti untuk satu segmen 0 sampai 9. Maka yang saya bilang tadi dipisahkan untuk bilangan, bentar ya, kira-kira seperti ini, saya ada contoh. Itu yang saya jelaskan di nah ini 2 segmen. Mungkin sebagai penanda ya. Nah, 7 segmen yang katamu tadi, jika mau membedakan 7 segmen misalnya 10, 12 kayak angka gitu, ya Anda harus mesti membuat ada encoder ini kan gitu. Nah, di sini nanti Anda tinggal pisahkan di sini. Misalkan di sini, mana ya? Nah, ini dia. Nah, ini. Jadi saya ingin, mungkin bisa saya buat. Nah, misalkan ini kita ingin menjumlahkan berapa nih? 3 tambah 1. Benar ya? Iya Pak. Penjumlahan. 3 tambah 9 itu 12. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Nah, bagaimana tekniknya ini seperti ini? Maunya kan yang kata tadi maunya seperti ini kan munculnya. Ketika 8 tambah 8 itu sama dengan 16 kan gitu. Ya toh? Jadi tidak muncul nilai A atau error yang di slide di Proteus sebelum, dipisahkan mana puluhan, mana satuan. Caranya bagaimana? Cara yang misalnya dibuat tabel kebenaran. Ini untuk angka satuan, ini untuk angka puluhan. Dapatlah rangkaian ini. Nah, nanti sepertinya belum saya jelaskan. Ini cuman ada 2 ya. Untuk adder, ini untuk subtraktor. Tinggal dikombinasikan sini.
Oke, saya rasa seperti ini Anda harus membuat tabel kebenaran dulu. Baru bisa dipisahkan ini satuan, ini puluhan. Cara misahnya bagaimana? Cara misahkannya pakai. Nah, saya dua ini header yang tadi ya, yang 74283, yang 4 bit parallel header. Jadi A sama B. Karena ini dibuat XOR di sini untuk mengkalkulasi mode setting ketika 0 itu adalah penjumlahan dan 1 itu adalah subtraktor. Jadi pengurang. Jadi bisa di dua sekaligus di sini. Sedangkan output dari C4 menuju A, B, C, D, E yang bagian ini adalah 5 bit. 5 bit di sini kalau dia bernilai 1 semua apa? Sampai berapa nih? Kalau 4 bit dia kalau bernilai 1 semua artinya apa? Sampai 4 bit 8, Pak. bernilai 1. Kalau dia 4 bit bernilai 1 semua, kita dapat menghitung 0 sampai 15. Kalau dia 5 bit berapa? Dua pangkat 5 berapa? 32 bukan, Pak. 32. Jadi 0 sampai 32 gitu ya. Oke, jadi 5 bit. Nah, caranya ini dibuat bentuk rangkaian seperti ini. Dipisahkan lagi. A-nya masuk ke mana dia? Oh, masuk ke sini, sorry. Mana ya? Oke, ini A-nya masuk ke ini ke S0, 1, 2, 3. Oh, masuk sini ya. Aduh, kacau. Nah, jadi A-nya tadi masuk ke sini nih. A, B, C, D, E. Jadi 5 bit tadi diinterpretasi untuk memisahkan mana satuan, mana puluhan dengan melihat tabel kebenaran. Jadi saya buat dulu tabel kebenarannya. Nah, dapatlah rangkaian seperti ini. Gerbang N ada berapa? Ada lebih nih. Nah, seperti ini. 5 tambah 4 tambah 3 tambah 4 tambah 2. Gerbang OR-nya 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing ada 4 input sama 2 input gerbang OR. Nanti ini representasinya untuk angka saat Anda buat logiknya. Ini mungkin bagian tipe sulitnya gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini masih gampang ya ini. Nah, untuk subtraktor sama ya. Pengurangan
0 kurang 0, 0, 0 kurang 1, 1 dia minjam 1, 1 kurang 0, 1 dia tidak ada yang dipinjam, 1 kurang 1 dia 0, tidak ada yang pinjam 0. Jadi Anda bisa lihat bahwa pengurangan juga menggunakan gerbang XOR. Perhatikan tabel ini. Sedangkan B output, maka suku mintermnya ada pada 1, pada nomor 1, yaitu aksen B. Nah, tinggal dibuat seperti ini. Ini subtraktor, ini hasil dari peminjaman, borrow output. Gitu. Kemudian full subtraktornya sama seperti tadi ya. Ini dibuat dalam bentuk komplement 2 nanti kan di sini. Oke, kira-kira sama pengurangannya juga seperti ini. Dapatlah si rangkaiannya juga menggunakan gerbang XOR. Jadi XOR itu sama juga untuk pengulangan dan pengurangan, baru output. Oke, selebihnya kira-kira bentuk arithmetic logic unitnya itu menggunakan IC 74181. Nah, coba Anda nanti bisa membaca ini. Kalau seandainya saya ingin menjumlahkan penjumlahan, Anda menggunakan mode mana nih selektornya? Di multiplexer ya, atau di encoder ada selektor kan? Anda bisa lihat selektor di sini. Kalau dia logic functionnya adalah F A XOR B, Anda menggunakan level ini, low high high low gitu. Kalau untuk pengurangan mana? Oh, berarti tidak ada ya. Oke. Nah, ini ada mode. Kalau M-nya ini mode sama dengan L, berarti dia arithmetic operation. Kalau CN-nya mode high, maka no carry, tidak ada carry. Oke, Anda bisa baca di sini bentuk operasi di ALU ya, menggunakan IC 74181. Oke, ini contohnya misalkan ingin melakukan pengurangan 13 kurang 7. Maka Anda menggunakan selektor A min B min 1. Berarti 0, 1, 1, 0. Kemudian tipe operasinya ini kita menggunakan M sama dengan 0. M sama dengan 0. Terus yang dipilih ini M sama dengan 0. Kemudian A B low high high low. Berarti yang ini untuk melakukan pengurangan. Sehingga 13 kurang 7 itu sama dengan 6 gitu. Nah, kira-kira cek itu cara mengoperasikan IC 74181. Oke, saya rasa cukup nih materinya, tidak terlalu sulit. Silakan kalau ada pertanyaan Anda bisa coba ya di sini. 74181. Nah, Anda bisa coba ya, menggunakan IC ini. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, sebentar lagi akan di-end oleh si ini. Ada pertanyaan? Izin nanya Pak, mengenai pengumpulan tugas itu linknya belum ada ya Pak? Sudah saya kasih sama si ini orangnya. Nah, mana dia? Si AB. Iya. Kayaknya ini. Kan sudah seksi ke siapa nih namanya? Nah, Google Form ini. Saya kasihkan ke siapa namanya? Agung ya.
sama dengan yang minggu lalu, cuman Anda bedakan itu pertemuan tugasnya, pertemuan kapan ya, seperti itu. Nah, Anda kelas mana nih? Palembang. Berarti pilih pertemuan keberapa tugasnya. Berarti ini pertemuan tugas yang apa? Ke-11 kan? Upload PDF file. Oke. Oke, untuk tugas yang sekarang ini terlalu mudah bagi. Nah, coba Anda menggunakan IC yang AU 74181 untuk mengoperasikan header sama subtraktor. Nah, Anda bagaimana modenya? Silakan dipelajari yang tabung sini. Nah, gitu. Oke. Atau kalau lebih baik bisa ditambahkan ini ya, 7 segment. Atau ini bisa ditambahkan dengan encoder atau decoder untuk pemilihan angka desimalnya. Anda ini bisa menggunakan encoder, ini juga encoder. Ini Anda juga bisa menggunakan 7 segment untuk menjumlahkan supaya indikator tuh kayak kita menekan saklar gitu. Oke, bisa Anda coba ya, dan dikumpulkan yang ini aja. Yang ini tidak usah nih. Ini terlalu gampang ya. Yang ini aja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Belum ada Pak kayaknya. Belum ada. Kita ada jadwal offline ya? Udah ada ya kelas offline? Mengenai kelas offline itu kurang tahu Pak. Mungkin ketua kelasnya bisa jawab. Tahu udah ada. Jauh ya, Palembang ya. Oke, kalau udah ada kita cukupkan materi hari ini. Kita tutup karena Google Meet juga kayaknya berbayar ya. Karena tiba-tiba langsung di close gitu ya. Ya, apa boleh buat lah. Sebenarnya enak offline sebenarnya. Biar bisa menjelaskan dengan tulisan tangan gitu. Tapi apa boleh buat ya. Oke, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat sore. Waalaikumsalam Pak. Makasih Pak. Waalaikumsalam.